Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Kamis 15 Juni 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Pemirsa, sejumlah informasi teraktual telah disusun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 120 kg dan turut mengamankan 4 tersangka kurir yang merupakan jaringan narkoba internasional. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk 4 orang kurir narkoba jenis sabu berinisial F, MA, dan AZ. Ditangkap di lokasi dengan waktu yang berbeda. Dalam pengungkapan berawal dari petugas saat melakukan penyabaran transaksi narkoba di kawasan Jalan Tol Sunggal Deli Serdang dan berhasil menangkap pelaku berinisial F dan M. Tak terselang lama, petugas kembali berhasil membekuk seorang tersangka lainnya di SPBU kawasan Lubuk Pakam. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 120 kg narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam. Setelah menginterogasi keempat tersangka, petugas membekuk seorang tersangka lainnya di kawasan Besitang, Kabupaten Langkat. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebut kelompok ini diduga merupakan bagian dari jaringan internasional yang kerap memasok narkoba dari Malaysia untuk diedarkan di Indonesia. Yaitu 1 unit mobil Honda Jazz warna merah, ya, kalian bisa lihat ada, dan di dalamnya ditemukan 120 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 120 kg. Tepatnya di SPBU Pagar Jati, Jalan Medan Lubuk Pakam. Dari keterangan F dan M, mereka disuruh ya oleh A untuk mengantarkan barang sabu tersebut. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan A. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka sudah 2 kali memasok narkoba ke wilayah Kota Medan. Terhadap tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Pemirsa, warga dibantu personil TNI menggagalkan peredaran pendistribusian minuman keras beralkohol yang diduga ilegal akan diperdagangkan ke wilayah Pulau Nias. Temuan masyarakat itu bermula saat 1 unit mobil ekspedisi yang datang asal Medan terpuruk pada ruas jalan rusak di kawasan Gunung Sitoli Utara. Untuk memperbaiki kendaraan tersebut, sopir kemudian membongkar barang bawaannya dari mobil untuk mengurangi kapasitas angkutan. Kegiatan bongkar muat itu kemudian dikerumuni warga dan menemukan adanya sebanyak 250 kardus berisi botol berbagai jenis minuman beralkohol. Warga menduga minuman keras yang datang dari luar Pulau Nias itu tidak memiliki izin edar sehingga melaporkannya kepada salah seorang petugas TNI yang sedang melintas di lokasi. Bersama warga kemudian membawa sopir mobil ekspedisi ke Polres Nias untuk menyerahkan kepada petugas Satreskrim. Informasi yang dihimpun botol miras berbagai merek tersebut didatangkan dari Medan namun belum memiliki alamat tujuan yang jelas di Gunung Sitoli. Ada ditemukan beberapa kardus yang indikasinya katanya minuman beralkohol yang lihat itu sampai 48% alkoholnya, 6 jenis itu. Dan dari surat jalan atau data yang dibawa ketika kita menanyakan, mereka tidak bisa menunjukkan dengan jelas ini alamatnya kepada siapa, toko mana, hanya nama jalannya. Sehingga kita meragukan bahwa minuman ini adalah minuman yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh yang membawa mobil ini. Aksi warga temuan dugaan peredaran minuman keras beralkohol tanpa izin untuk menghindari dampak negatif berpotensi membahayakan kesehatan warga. Pemirsa, diduga supir mengantuk, 1 unit mobil minibus menabrak becak bermotor di Calinsum, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sehingga pengemudi motor bersama penumpang mengalami luka serius.
Beginilah kondisi korban pengemudi betor dan penumpangnya usai ditabrak minibus. Terlihat pengemudi betor mengalami luka serius di bagian kepala. Sementara penumpang wanita hanya mengalami luka ringan. Kedua korban pasangan suami istri tersebut kemudian dibawa warga ke rumah sakit. Salah satu warga Edia Harhab mengatakan kecelakaan tersebut bermula dari sopir mobil pribadi berjenis minibus bernopol 1100 UMD melaju kecepatan tinggi datang dari arah Gunung Tua menuju arah Kota Pinang. Diduga sopir minibus tersebut mengantuk dan tidak memperhatikan di depannya ada satu unit betor bernopol jalan searah. Mendadak mobil langsung menabrak betor tersebut dari arah belakang sehingga betor tersebut terlempar hingga membuat pengemudi dan penumpang betor terpental dari dalam betor. Mobil apa ini kan mobil Avanza ini dari Langkapayung mengarah ke Kota Pinang. Jadi beca di depan dia ditabrak dari belakang ini beca gitu. Jadi begitu tabrak becanya melanding kan. Mobilnya gecong gini, jadi berlawan arah, jadi putar ke sana dia mobilnya. Tujuan dia mau ke Cikarang. Ini Pak, tadi mobilnya dugaannya kencang atau tidak ini Pak? Kencang. Kayak perkiraan ngantuk lah itu, ngantuk. Kecelakaan tersebut kini ditangani oleh pihak polisi lalu lintas Kota Pinang, sementara mobil minibus dalam kondisi diparit secara gotong royong dievakuasi oleh warga bersama personil polisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga ayam potong di Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan hingga mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ayam potong ini telah berlangsung sejak 1 minggu terakhir. Dari biasanya ayam potong dengan harga Rp32.000 per kilogramnya, saat ini harga ayam potong mengalami kenaikan menjadi Rp39.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Dari kenaikan harga ini, penjualan ayam potong di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan sepinya minat warga untuk berbelanja ayam potong. Salah seorang pedagang ayam potong di pusat pasar Horas Pematang Siantar, Rido, mengatakan para pedagang ayam potong mengeluhkan kenaikan harga sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Agar penjualan ayam potong laku, para pedagang hanya berharap kepada warga dari pemesanan yang akan melakukan hajatan atau pesta. Harapan tersebut karena di hari biasa, penjualan ayam potong saat ini sepi dari pembeli dan warga banyak yang beralih mengonsumsi ikan laut atau ikan sungai yang harganya jauh lebih murah. Kalau di Pasar Horas masih ecer sekitar 40-39. Karena mahal ini peminat belinya pastinya berkurang. Orang pesta baru dia. Kalau orang pesta dia pasti beli untuk mau jual. Tapi kalau untuk sebentar pastinya beli daging. Para pedagang di pusat pasar Horas Pematang Siantar ini berharap harga ayam potong dapat kembali turun agar penjualan bisa normal kembali. Akibat kenaikan harga ini, para pedagang ayam potong yang ada di pusat pasar Horas Pematang Siantar terpaksa mengurangi jumlah penjualan dari yang biasanya. Pemirsa, kasus pemindah tanganan jalan desa yang dijual oleh Pemkab Deli Serdang menuai polemik. Warga desa Mulyorejo tidak terima karena tidak mengetahui jalan tersebut sudah dijual oleh Pemkab Deli Serdang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa proses pemindah tanganan Jalan Persatuan 1 Dusun 2 Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang kepada PT Latexindo Toba Perkasa. Kepala Bagian Hukum dan Aset Kabupaten Deli Serdang, M. Busli Siregar, mengatakan pada awalnya pertengahan tahun 2021 pihak Latexindo memohon untuk ruslah ke Pemkab Deli Serdang. Namun Pemkab mengadakan rapat dan menolak untuk diadakan ruslah. Kemudian pihak Latexindo bermohon kembali untuk dilakukan pembelian. Selanjutnya Pemkab melakukan kajian teknis untuk pemindah tanganan aset barang milik daerah dalam bentuk penjualan. Setelah kajian teknik selesai, dilanjutkan dengan membentuk tim verifikasi data dan fisik serta meminta persetujuan dari DPRD Kabupaten Deli Serdang yang kemudian disetujui. Selanjutnya Pemkab menunjuk apresial untuk menentukan besaran nilai yang akan dibayarkan oleh PT Latexindo. Setelah besarannya keluar, kemudian dilakukan pembayaran dan disetorkan ke kas daerah.
Pemindah tanganan jalan milik daerah Kabupaten Deli Serdang dengan bentuk penjualan kepada PT Latexindo Toba Perkasa telah sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah. Sebuah tahapan yang disyaratkan dalam hal pemindah tanganan barang milik daerah dalam bentuk penjualan kepada PT Latexindo sudah dilalui. PT Latexindo Toba Perkasa juga sudah menghibahkan 2 ruas jalan baru yang mengarah langsung ke jalan nasional. Kalau dalam hal pemindah tanganan barang milik daerah ke PT Latexindo, kita berpedoman kepada Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Semua tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dalam hal pemindah tanganan barang milik daerah dalam bentuk penjualan kepada PT Latexindo itu sudah kita lewati semua. Uangnya itu digunakan, uangnya disetorkan ke kas daerah dan dipergunakan ya untuk pembangunan Deli Serdang juga menjadi asetnya Pemkab yang akan digunakan juga untuk fasilitas umum, ditambah lagi mereka membangun gedung serbaguna yang akan dihibahkan ke Pemkab Deli Serdang. Dalam penjelasan Pemkab Deli Serdang ini, Jalan Persatuan 1 Dusun 2 Desa Buliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang telah resmi dijual secara prosedural kepada PT Latexindo Toba Perkasa. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa, dalam rangka pengamanan aset milik negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. TVRI Sumatera Utara, dalam hal ini Stasiun Pemancar TVRI Kota Rantau Prapat, mengajukan permohonan sertifikasi sebidang tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu. Guna mensukseskan program pemerintah untuk mengamankan aset barang milik negara, TVRI Sumatera Utara melakukan permohonan sertifikasi tanah pemancar TVRI di Kota Rantau Prapat, berada di Jalan Pemancar, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Diketahui keberadaan pemancar TVRI Rantau Prapat yang berlokasi di Jalan Bedara, Kota Rantau Prapat, dikuasai sejak tahun 1986 dengan luas bidang tanah sekitar 4.764 meter persegi. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Muhammad Saleh menjelaskan pihaknya langsung menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, lalu melakukan pengukuran sebidang tanah yang akan dilanjutkan dengan proses pemetaan dan penerbitan sertifikat. Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhan Batu siap untuk bersinergi dengan pihak TVRI ataupun satuan kerja lainnya guna mensukseskan program pensertifikasian barang milik negara dan juga barang milik daerah berupa tanah tahun 2023. Di hari ini dari BPN melakukan kegiatan pengukuran tanah terkait permohonan pensertifikatan dari TVRI. Kebetulan ini akan menjadi target dari KPKNL. Dan dalam hal ini KPKNL Kisaran. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk dalam rangka pengamanan aset negara terhadap aset-aset baik itu aset BUMN maupun BMD. Pokoknya kalau dari BPN kami siap selalu bersinergi selama masih ada permohonan dan dalam rangka pengamanan aset kami selalu siap untuk melaksanakan segala aktivitas apalagi dalam permohonan sertifikat. TVRI Sumatera Utara telah menargetkan pada tahun 2023 mengamankan asetnya di 3 daerah stasiun pemancar TVRI, antara lain pemancar TVRI Rantau Prapat, pemancar TVRI Sidikalang, dan pemancar TVRI Gunung Sitoli. Pemirsa, Forum Musyawarah Antar Gereja menggelar seminar diskusi publik pemahaman tentang izin mendirikan rumah ibadah dan pemanfaatannya sesuai undang-undang yang berlaku, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, pemuka agama Sumatera Utara. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama Sumatera Utara menghadiri seminar diskusi publik pemahaman tentang izin mendirikan rumah ibadah dan pemanfaatannya sesuai undang-undang yang berlaku di Medan kemarin. Kegiatan digelar untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang izin mendirikan rumah ibadah.
Forum musyawarah yang mendatangkan sejumlah pengurus pemuka agama di Sumatera Utara berharap dengan adanya seminar tersebut dapat menangkal terjadinya perpecahan yang disebabkan kesalahpahaman atau kepentingan pribadi dalam kebebasan beribadah. Kedepannya, Forum Musyawarah Antar Gereja Sumatera Utara akan terus menggelar atau mensosialisasikan tentang kebebasan beribadah ke seluruh pelosok daerah Sumatera Utara. Para peserta yang tergabung dari berbagai organisasi pemuka agama tersebut juga berkesempatan untuk tanya jawab dalam memahami tentang izin mendirikan tempat beribadah. Ketua Forum Musyawarah Antar Gereja Sumatera Utara mengatakan pihaknya akan meminta kepada pemerintah daerah atau kota untuk memberi kebebasan beribadah dan tidak melarang masyarakat yang akan beribadah atau mendirikan tempat ibadah serta membuat peraturan daerah. Jadi sekitar hari ini lebih kurang 30 denominasi gereja hadir mewakili untuk kita bersama berkomitmen menjaga kekondusipan dan juga memberikan ruang kebebasan di Sumatera Utara bahwa bebas beribadah. Dan nanti jika kita menyampaikan kepada legislatif dan pemerintah Sumatera Utara supaya membantu masyarakat itu, dibuatlah satu perda untuk menjamin kebebasan beribadah itu. Dan siapa yang mengusik, mengganggu, tentu ya kita serahkan kepada hukum yang berlaku kepada Indonesia. Tangkap saja yang mengganggu ataupun orang-orang yang tidak memberikan kebebasan ini. Forum Musyawarah Antar Gereja Sumatera Utara meminta kepada para masyarakat untuk tidak terpancing informasi hoaks yang membuat perpecahan antara suku, ras, dan agama. Pemirsa, dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-73, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar bakti sosial dan bazar murah di Medan kemarin. Peringatan hari ulang tahun ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan yang jatuh pada 20 Juni 2023 mendatang dimeriahkan dengan aneka kegiatan bakti sosial dan bazar murah. Kegiatan dipusatkan di Mahkodam Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Dibuka secara resmi oleh Kapok Sahli, Pangdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI David Hatigoran Hutagaul. Bakti sosial dan bazar murah ini tidak hanya untuk membantu yang membutuhkan, tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan antara TNI dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat serta mempererat tali silaturahmi dan rasa saling tolong-menolong antara sesama anak bangsa. Selain itu, dilakukan pelepasan puluhan babinsa jajaran Kodim 0201 Medan membawa bantuan sembako menggunakan sepeda motor untuk diberikan kepada masyarakat di wilayah binaannya masing-masing. Kegiatan bakti sosial tersebut meliputi pembagian sembako sebanyak 500 paket kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Medan dan sekitarnya, pemberian kursi roda kepada 25 orang, penyerahan kaki palsu kepada 20 orang, khitan massal 50 anak, pengobatan massal 250 orang, dan donor darah sebanyak 750 orang. Selain itu juga turut dilaksanakannya penyerahan sertifikat izin usaha UMKM dan kunci rumah tidak layak huni yang telah selesai direhab. Rangkaian kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Kodam 1 Bukit Barisan melakukan karya bakti TNI kepada rakyat. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-60 tahun SD swasta Santo Antonius 5 Medan menyelenggarakan pentas seni kebudayaan untuk anak-anak. SD swasta Santo Antonius 5 Medan menyelenggarakan pentas seni menampilkan beragam pagelaran mulai dari seni menari hingga pertunjukan seni bela diri. Ketua Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan Probo Yuki Hartandi berharap dengan diselenggarakan pertunjukan seni bisa mempererat tali silaturahmi antara guru, murid maupun orang tua murid. Saya mengharap bahwa kerjasama antar sekolah dan orang tua itu yang paling penting. Kerjasama antara sekolah dan orang tua semakin baik, semakin erat. Dengan bersatunya sekolah dan orang tua, itulah tanda
kemajuan. Disitulah mulai muncul harapan. Ya, tanpa kerjasama kedua pihak, saya kira akan sulit sekolah berkembang. Kepala Sekolah SD Swasta Santo Antonius Lima Medan Bolodi Ritonga mengatakan pagelaran pentas seni ini diharapkan bisa mengasah bakat para siswa untuk di masa depan. Pentas seni ini menampilkan berbagai macam kegiatan-kegiatan anak-anak, terutama yang dilakukan di ekstrakurikuler di sekolah. Dan kita berharap talenta-talenta anak-anak itu sejak SD sudah bisa kita lihat secara langsung untuk kita kembangkan ke depan. Pemirsa, Hari Lahir Pancasila sebagai momentum terwujudnya persatuan dan kesatuan sehingga diperingati dengan melaksanakan upacara sekaligus meningkatkan silaturahmi dengan cara kegiatan menjalin kekompakan. Berbagai cara dilakukan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila sehingga perusahaan terbatas permodalan nasional Madani melakukan upacara dan kegiatan outbound. Kegiatan Hari Lahir Pancasila ini dimanfaatkan dengan kegiatan menjalin silaturahmi tanpa ada perbedaan suku, ras, dan agama antara peserta. Lokasi outbound Kampung Ladang menjadi tempat strategis yang tidak jauh dari kota Medan, dilakukan berbagai rangkaian kegiatan menyemarakkan Hari Lahir Pancasila. Untuk menyemarakkan lahirnya Pancasila tersebut turut juga dilibatkan para pelaku UMKM guna membangkitkan perekonomian rakyat. Semarak Hari Lahir Pancasila ini juga dilakukan berbagai kegiatan, berbagai hiburan yang dihadiri ribuan orang termasuk para pekerja maupun masyarakat Sumatera Utara. Pimpinan Cabang Perusahaan Terbatas Permodalan Nasional Madani Cabang Medan, Alfian Langkamane, mengatakan kegiatan ini merupakan dalam upaya untuk menyemarakkan Hari Lahir Pancasila dan membangun kekompakan pekerja yang berbeda-beda suku, budaya, dan agama. Jadi kebetulan hari ini bertepatan juga hari ulang tahun PNM dan juga hari ulang tahun Hari Kelahiran Pancasila. Nah, hari ini kita melakukan upacara bendera mulai dari pagi. Selanjutnya dilakukan dengan acara hiburan. Nah, kebetulan tema Pancasila dengan tema Hari Pancasila dan tema Hari Ulang Tahun PNM nyaris sama. Nah, kalau Hari Ulang Tahun Pancasila kan mengenai kegotong royongan. Nah, sama juga PNM juga kebersamaan gitu. Ya pemirsa, tahukah Anda salah satu jenis ikan budidaya yang memiliki peluang untuk dikembangkan yaitu ikan mujair sebagai metode konvensional berpeluang memiliki keuntungan. Ikan mujair merupakan salah satu komoditas perairan tawar yang perkembangannya relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Peluang budidaya ikan mujair masih terbuka karena peminatnya di pasaran cukup tinggi. Ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat, baik di kota maupun di desa. Biasanya ikan mujair ini diolah dengan cara digoreng, dibakar, dipepes, dan sebagainya. Selain itu, cara budidaya ikan mujair termasuk mudah karena memiliki sifat yang cepat beradaptasi dan mulai berkembang biak sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan. Seperti halnya penduduk desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, mulai memanfaatkan lahan mereka untuk budidaya ikan mujair di kolam darat. Salah seorang pemilik kolam Huta Julu mengatakan cara budidaya ikan mujair tidak sulit untuk dilakukan oleh pemula. Biasanya kolam ikan mujair memanfaatkan lahan dengan luas sekitar 500 hingga 1000 meter bujur sangkar. Dalam pembuatan pematang kolam hendaknya dibuat dengan kokoh dan kedap air dengan lebar sekitar 50 cm. Adapun kedalaman air kolam dibuat antara 70 sampai 150 cm untuk mencegah masuknya air luapan saat hujan turun serta dibuat pula parit yang mengelilingi kolam. Jika telah selesai, langkah selanjutnya yaitu mengeringkan kolam selama beberapa hari. Ya, saat ini masih perencanaan. Rencananya ini mau dibikin kolam jair. Nah, cuman kita untuk masa kedepannya belum kita tahu hasilnya karena masih tahap belum tahu hasilnya gimana. Ini masih percobaan itu sana karena luasnya belum
belum pakai ukuran lah kan. Nah, ya memanfaatkan lahan. Itulah intinya daripada kosong kan. Nah, kalau yang kita pelajari dari orang ya sekitar 5 bulan 6 bulan Pak. Makanya kita belum menjalaninya. Makanya ini tahap awal masih. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti berita lintas Andalas. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. KPU menyebut penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024 di Provinsi Bengkulu membutuhkan anggaran sebesar 114 miliar rupiah. Dari anggaran itu sebesar 46,9 miliar rupiah untuk membayar honor petugas dan pembuatan TPS di daerah. Anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 di Provinsi Bengkulu dalam APBD disiapkan 114 miliar rupiah untuk KPU Provinsi Bengkulu. Besaran dana hibah ini ditentukan setelah dilakukan verifikasi dan rasionalisasi oleh KPU dan Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Anggaran tersebut akan digunakan untuk tahapan Pilkada. Sebesar 46,9 miliar rupiah akan dibagi ke KPU daerah untuk biaya honor KPPS, honor Linmas, honor Pantarlih, serta pembuatan TPS. Sementara sisanya dikelola KPU Provinsi, sedangkan penganggaran akan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan Pilkada. Pada tahap pertama 40% dan tahapan kedua 60%. Sementara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah diperkirakan pada awal Desember 2023. Untuk sharing anggaran kita di Pilkada 2024 nanti itu pola co-sharingnya kita sepakati sama dengan pola co-sharing di Pilkada tahun 2020. Jadi ada 4 item yang kita biayai kegiatan di kabupaten kota, yaitu pertama itu honorarium KPPS, kemudian honorarium Linmas di TPS, kemudian honorarium Pantarlih, dan yang keempat itu adalah biaya pembuatan TPS. Yang dibiayai oleh provinsi, kemudian yang lainnya dibiayai oleh kabupaten kota. Yang sifatnya umum, yang bukan spesifik kabupaten kota itu dibiayai oleh provinsi. Ini udah clear, baik itu kegiatan maupun pendanaannya. Dana hibah Pilkada untuk KPU Provinsi Bengkulu ini naik dari sebelumnya. Di tahun 2020 dana hibah sekitar 110 miliar rupiah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, seorang anggota panitia pemungutan suara di Bengkulu Selatan dicatut sebagai bakal caleg DPRD. Jika sebelumnya marak ditemukan pencatutan nama dan KTP sebagai anggota partai politik di masa pendaftaran parpol, kini kembali ditemukan adanya pencatutan nama sebagai bakal caleg anggota partai politik. Tak tanggung-tanggung, korban pencatutan adalah salah satu penyelenggara pemilu, yakni salah seorang anggota panitia pemungutan suara Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, atas nama Agusman Efriyadi. Nama yang bersangkutan terdaftar dalam Bacalek DPRD Bengkulu Selatan dari Partai Kebangkitan Nusantara, daerah pemilihan 3, nomor urut 7. Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Muhammad Arif Lutfi, membenarkan hal tersebut. Hasil konfirmasi dari anggota PPS tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendaftar sebagai bacalek di Partai PKN. Dan yang bersangkutan bersama Panwascam telah mengkonfirmasi ke pengurus Partai PKN Kabupaten. Dan pihak partai telah mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan bukan anggota parpol dan tidak pernah mendaftar sebagai bacalek. Namun hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan input dari pihak operator partai. Dan itu juga terbukti dengan belum adanya berkas persyaratan yang diinput ke Silon. Dan selanjutnya parpol akan mencoret nama yang bersangkutan dari daftar bacalek. Sonap, ditemukan adanya pencatutan nama anggota PPS sebagai bacalek ini. Mulainya diketahui dari hasil pengawasan dan pencermatan bacalek yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Bengkulu Selatan. Kalau dari pihak Partai PKN itu informasi yang kami terima untuk sementara ini adalah karena salah input
Artinya memang yang bersangkutan tidak mendaftar sebagai bacalek lewat partai tersebut. Jadi ada kesalahan input, bisa jadi kesalahan tersebut itu ada kemiripan nama dengan calon-calon yang lain. Ada kemungkinan seperti itu. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya pemirsa, 2 jemaah calon haji dari Kabupaten Lahat terpaksa ditunda keberangkatannya karena harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Dua orang jemaah calon haji asal Kabupaten Lahat yang dijadwalkan berangkat pekan lalu harus menunda keberangkatannya karena kondisi kesehatan menurun. Dikatakan Haji Rusidi Jafar, Kepala Kantor Kemenak Lahat, 2 calon jemaah haji Lahat itu saat ini dirawat inap di rumah sakit sehingga belum dapat berangkat haji. 1 orang calon jemaah haji sudah berangkat ke asrama haji kemudian jatuh sakit dan 1 orang lagi masih berada di Lahat. Dikatakan Rusidi apabila kondisi keduanya pulih dan dinyatakan layak berangkat oleh rumah sakit, maka masih ada kemungkinan berangkat dengan kloter terakhir. Akan berangkatan ada 1 orang jamaah kita yang namanya Pak Lukman, direkomendasikan oleh tim medis bahwa opname di Muraidin, maka beliau belum bisa diberangkatkan bersama dengan jemaah yang 1 kloternya. Kemudian pada saat di Palembang, pada saat akan pemberangkatan, pesawat akan berangkat ada lagi 1 Ibu Rusla ini, ya, dari Kota Agung, direkomendasikan juga oleh tim medis bahwa sakitnya cukup parah dan terpaksa juga direkomendasikan untuk belum bisa berangkat. Sebagian calon jemaah haji asal Lahat saat ini sudah tiba di Tanah Suci. Diharapkan mereka dapat menjaga kesehatan, mengingat suhu di Arab Saudi saat ini lebih panas dibanding suhu di Lahat. Rivaldo Putrawansyah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya pemirsa, meski berada di tengah perkebunan kelapa sawit, objek wisata pemandian Pantai Geger menjadi alternatif bagi warga Labuhan Batu dalam perwisata. Pemandian Pantai Geger berada lebih kurang 1 km dari Jalan Lintasi Gambal Tanjung Siram, tepatnya di Dusun Jatibulyo, Kampung Dalam, Bilahulu, Labuhan Batu. Pantai ini memiliki aliran air yang jernih dan sejuk. Wisata yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit ini memiliki tingkat resiko yang rendah dikarenakan arus yang mengalir tidak dalam dan deras, sehingga pengunjung dapat bermain air dengan aman. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya kota Rantau Prapat sekitarnya. Salah seorang pengunjung, Rio, menyebutkan bersama keluarga dirinya sudah beberapa kali mengunjungi lokasi ini. Udah sering ke lokasi ini, Bang? Sering, Bang. Taunya dari mana, Bang? Dari kira maksudnya ya dari penduduk sekitar sini. Penduduk sekitar sini kan ya pertama cuma penduduk sini aja yang tahu. Karena kami tanya-tanya ada tempat pemandian baru gini, jadi kami datangi kemarin juga. Pengelola Pantai Geger Ahmad Syarif Nasution menjelaskan lokasi ini mulai dibangun pada awal tahun 2020 dengan memanfaatkan aliran air di tengah perkebunan sawit miliknya seluas 4 hektar. Di sini juga menyediakan fasilitas musola dan pondok. Di lokasi pemandian ini pihak pengelola juga menyediakan hiburan organ tunggal bagi pengunjung yang hobi bernyanyi. Semenjak tahun 2020 sejak ada COVID-19. Jadi disitulah rencana saya karena ada suatu kegiatan kami bahwasanya nggak ada usaha, jadi inilah kami olah untuk sebagai cari makan kami. Untuk biaya masuk ke lokasi ini, pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan. Untuk sepeda motor Rp10.000, mobil pribadi Rp20.000, pick-up Rp30.000, truk dan bus besar Rp50.000, dan untuk satu pondok dikenakan biaya Rp15.000. Sedangkan sewa ban pelampung dari Rp5.000 hingga Rp15.000 sesuai ukuran. Ya, terima kasih pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara siang ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.